Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya USMCR10 di channel Usmatkro, channel berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas soal-soal tes potensi akademik sebagai persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada video kali ini, video part ke-6, kita akan membahas soal-soal mengenai penarikan kesimpulan dari suatu premis atau suatu pernyataan. Jadi ada beberapa jenis soal yang diminta untuk menarik kesimpulan. Di sana misalnya ada kata jika dan maka, ada kata semua dan sebagian atau beberapa dan lain-lain. Jadi hari ini kita khusus membahas tentang soal yang di dalamnya memuat kata jika dan maka. Jadi untuk soal-soal atau pemecahan masalah yang di dalamnya memuat kata jika dan maka, kita perlu menguasai 3 aturan. Ya, kita perlu menguasai 3 aturan. Jadi aturan yang pertama itu aturan modus ponen, di mana premis pertama adalah P maka Q, lalu premis keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Ya, modus ponen, premis pertama jika P maka Q, premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Lalu aturan yang kedua yaitu aturan modus tollens. Premis pertama memuat kata jika P maka Q, jika P maka Q. Premis keduanya adalah Q, bukan Q, maka kesimpulannya adalah bukan P. Dan aturan yang ketiga aturan silogisme. Jika P maka Q itu premis pertama, lalu premis kedua jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Jadi ini kita silang saja yang sama. Kesimpulannya adalah P maka R. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya silakan kita simak video ini sampai selesai. Kita membahas soal-soal tentang penarikan kesimpulan dari suatu premis atau suatu pernyataan. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Jika mau lulus pretest PPG, maka harus belajar. Ya, premis pertama, jika mau lulus pretest PPG, maka harus belajar. Premis kedua, jika belajar maka dapat sertifikasi. Kesimpulan yang tepat adalah, ya teman-teman, ini 2 premis. Premis pertama, jika mau lulus pretest PPG maka harus belajar. Ini adalah P. Mau lulus pretest PPG ini adalah P. Lalu maka Q, harus belajar. Q. Lalu kita lihat pada premis yang kedua. Jika belajar maka dapat sertifikasi. Jika belajar ini kan Q, ya. Jika belajar maka dapat sertifikasi, maka di sini ada R lagi, ya, ada R. Nah, kesimpulannya adalah kita lihat di sini P maka Q, Q maka R. Nah, ini masuk dalam aturan yang ketiga, aturan silogisme. Kita coret saja yang sama, Q kita coret, belajar. Maka yang tersisa hanya jika mau lulus pretest PPG dapat sertifikasi. Ya, jadi kita lihat di alternatif. Kira-kira mana yang paling tepat? Tapi di sini ada kata sebagian dan kata semua. Kalau dalam suatu pernyataan atau suatu premis tidak memuat kata sebagian atau kata semua, itu artinya semua. Oleh karena itu yang sebagian ini sudah pasti salah. Nah, kita tinggal memilih alternatif yang tersisa, B, C, atau D. Kita lihat, mau lulus pretest PPG dapat sertifikasi. Kita lihat kalimat yang cocok dengan pernyataan di atas. Yang tepat adalah alternatif D. Semua yang mau lulus pretest dapat sertifikasi. Jadi P maka R. Mau lulus pretest PPG dapat sertifikasi. Itu nomor 1. Yang berikut nomor 2. Jika hari Senin hujan, maka seluruh siswa tidak mengikuti upacara. Itu premis pertama. Lalu premis yang kedua, ternyata hari Senin tidak hujan. Kesimpulan yang tepat adalah, ya teman-teman, jangan langsung berpikir, ini kan hari Senin kan hujan. Kalau hari Senin hujan, siswa tidak mengikuti upacara. Nah, ternyata hari Senin tidak hujan. Apakah semua siswa mengikuti upacara? Teman-teman, kita kembali ke aturan yang ada. Yang pertama, jika hari Senin hujan ini adalah P, lalu maka seluruh siswa tidak mengikuti upacara. Q. Lalu kita lihat premis yang kedua.
ternyata hari Senin tidak hujan. Tidak hujan berarti kan lawannya dari P, negasi P. Bukan negasi Q, tapi di sini negasi P. Kita lihat pada aturan. Apakah ada aturan yang memuat kata negasi P pada premis kedua? Ya, kita lihat yang pertama modus ponens itu kan P, bukan negasi P. Modus tollens itu negasi Q, bukan negasi P. Jadi ini soal-soal seperti ini teman-teman, ini kita memilih untuk tidak dapat disimpulkan. Ya, jawaban yang paling tepat itu tidak dapat disimpulkan karena tidak ada aturan yang memuat premis yang kedua adalah negasi P, tidak ada. Yang ada hanya negasi Q. Ya. Jadi kebanyakan orang salah teman-teman, kebanyakan salah di sini. Hari Senin hujan, maka seluruh siswa tidak mengikuti upacara. Dan ternyata hari Senin tidak hujan, pasti semua akan jawab C teman-teman. Semua pasti akan jawab C, seluruh siswa mengikuti upacara. Ya, pasti semua akan jawab C. Ternyata itu salah teman-teman. Ternyata itu salah karena tidak masuk dalam aturan ini modus ponens, tollens maupun silogisme. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu ada pada alternatif E. Jangan salah teman-teman, jangan sampai teman-teman memilih jawaban C. Ya, itu salah. Oke, kita ke soal nomor 3. Jika Randy lulus ujian skripsi, maka bulan depan Randy akan diwisuda. Ternyata Randy lulus ujian skripsi. Ya. Baik teman-teman, kita lihat. Yang pertama, jika P maka Q. Ya, Randy lulus ujian skripsi itu adalah P. Lalu bulan depan Randy akan diwisudakan, berarti Q. P maka Q. Dan ternyata pada premis kedua di sini memuat kata Randy lulus ujian skripsi. Berarti ini sama dengan kalimat yang pertama. Maka ini adalah P. Nah, kita lihat ke aturan yang tadi. Apakah premis kedua ada bernilai P? Ada, yaitu modus ponens. Nah, kalau P maka Q. Premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Manakah Q di soal? Q yang di soal bulan depan Randy akan diwisuda. Kita lihat pada alternatif. Randy mungkin tidak diwisuda. Bulan depan Randy akan diwisuda. Ya, ini sudah. Alternatif B. Bulan depan Randy akan diwisuda. Karena ini adalah pernyataan dari Q. Oke, yang berikut nomor 4. Jika tidak ada tugas sekolah, maka saya membantu ibu membersihkan rumah. Itu premis pertama. Lalu premis kedua, saya tidak membantu ibu membersihkan rumah. Ya, saya tidak membantu ibu membersihkan rumah. Kita lihat pada premis pertama. Jika tidak ada tugas sekolah, ini P. Lalu maka saya membantu ibu membersihkan rumah. Itu Q. P maka Q. Jika tidak ada tugas sekolah, maka Q, saya membantu ibu membersihkan rumah. Dan premis yang kedua, kita lihat, saya tidak membantu ibu membersihkan rumah. Ya, saya tidak membantu ibu membersihkan rumah. Nah, tadi berarti ini lawan dari Q. Karena Q tadi kan membantu ibu membersihkan rumah. Dan ternyata pada premis kedua ini, tidak membantu ibu membersihkan rumah. Berarti negasi dari Q. Ada itu pada modus tollens. Negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Kesimpulannya adalah negasi P. Nah, P di sini tidak ada tugas sekolah. Maka lawan dari P atau negasi dari P ada tugas sekolah. Kita lihat alternatif A. Saya tidak membantu ibu karena sedang sakit. Nah, ini di luar dari yang diminta ya. Masa ini sedang sakit tidak ada alasan, tidak ada pernyataan tentang sakit di atas. Jadi kita mengambil kesimpulan sesuai yang ada pernyataan pada pernyataan P atau pernyataan Q. Jangan mengambil kesimpulan di luar dari pernyataan P dan Q. Ini saya tidak membantu ibu karena sedang sakit. Nah, itu salah. Yang kedua, saya tidak ada tugas sekolah. Tidak ada tugas sekolah. Tidak ya. Saya punya tugas sekolah. Ya, jawaban C yang tepat. Saya punya tugas sekolah. Karena di sini kesimpulannya adalah bukan P. Ya, bukan P. Negasi P. P adalah ada tugas sekolah. Tidak ada tugas sekolah, maka negasinya ada tugas sekolah. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Jika penghuni tidak membayar sewa rumah, maka harus pindah rumah. Penghuni tidak membayar sewa rumah. Ya, pada pernyataan pertama, premis yang pertama,
penghuni tidak membayar sewa rumah itu adalah P, maka harus pindah rumah, Q. Ya, harus pindah rumah, Q. Lalu kita lihat pada pernyataan yang kedua atau premis yang kedua, penghuni tidak membayar sewa rumah. Ini P lagi. Ya, penghuni tidak membayar sewa rumah. Ya, ini sama dengan P yang di atas. Maka kesimpulannya adalah Q. Ya, kesimpulannya adalah Q pada modus ponen. Kita lihat yang Q. Q di sini harus pindah rumah. A, penghuni tidak membayar sewa, tapi ini salah. Penghuni membayar sewa rumah, penghuni pindah rumah tidak ya. Penghuni itu tidak pindah rumah. D, penghuni pindah rumah. Yang tepat ada pada alternatif D. Ya, di sini yang disimpulkan adalah Q, karena di sini PP kita coret yang sama, tinggal Q saja. Penghuni harus pindah rumah. Yang berikut nomor 6. Jika jalan macet, maka saya akan terlambat ke sekolah. Jalan tidak macet. Ya, jalan tidak macet. Teman-teman jangan langsung mengambil kesimpulan saya tidak terlambat. Ya, jalan macet maka saya akan terlambat ke sekolah. Dan ternyata jalan tidak macet. Jangan langsung ambil kesimpulan berarti saya tidak terlambat ke sekolah. Kita lihat dulu. Jalan macet P, lalu saya akan terlambat ke sekolah Q. Dan di sini yang kedua, premis kedua, jalan tidak macet, bukan P. Bukan P. Apakah ada pada aturan bukan P pada premis kedua? Tidak ada. Ini adalah P, lalu di bawahnya adalah bukan Q, sementara ini bukan P. Maka ini tidak dapat disimpulkan. Jangan sampai teman-teman memilih saya sampai di sekolah tepat waktu. Ya, karena tidak terlambat. Karena jalannya tidak macet. Ya kan? Ya, itu nanti salah ya teman-teman. Atau yang atau teman-teman pilih yang pertama, saya tidak terlambat sampai di sekolah. Ya, memang tidak terlambat karena jalan tidak macet, tapi tidak ada dalam aturan modus ponen, tollens ataupun silogus. Kita kembali patokan pada 3 aturan ini. Kalau memang ada kalimat-kalimat di luar dari premis keduanya, kita lihat pada premis kedua di luar dari aturan yang ada, maka tidak bisa disimpulkan. Oke, nomor 7. Ya, ini kalau yang biasa nonton Smackdown ya, itu pasti kenal yang nama John Cena sama Rey Mysterio. Nomor 7. Jika John Cena menang melawan Rey Mysterio, maka John Cena menjuari Royal Rumble. Itu pernyataan premis pertama. Lalu premis kedua, tahun ini John Cena kalah. Ya, premis pertama, John Cena menang melawan Rey Mysterio, maka John Cena menjuarai Royal Rumble. Itu premis pertama. Premis yang kedua, tahun ini John Cena kalah. Kesimpulan yang tepat adalah kita lihat. Yang pertama, P. John Cena menang melawan Rey Mysterio. Itu pernyataan P. Maka Q. John Cena menjuarai Royal Rumble. Ya. Ini Q. Sementara pada premis kedua, tahun ini John Cena kalah. Ya, John Cena kalah. Nah, kalah ini kan sama dengan lawan dari pernyataan pertama. Kan pernyataan pertama ini kan John Cena menang melawan Royal Rumble. Nah, ternyata kalah. Berarti ini bukan P. Nah, kalau bukan P kita lihat. Apakah ada yang kesimpulannya adalah bukan P pada premis kedua. Maaf teman-teman, lupa salah ya. John Cena menjuarai Royal Rumble. Tahun ini John Cena kalah. John Cena kalah berarti ini bukan John Cena kalah. Ini kan menang ya. Ya, bukan P ya. Bukan P. Ya, ini bukan P, betul. Bukan P. Namun kita lihat di alternatif teman-teman. Ini seharusnya tidak bisa disimpulkan. Lalu kenapa pada alternatif ini tidak ada kalimat atau tidak ada alternatif yang menuliskan tidak dapat disimpulkan? Tidak ada teman-teman. Nah, di sini solusinya kita mencari kalimat yang maknanya sama dengan pernyataan P dan Q. Ya, pernyataan pada soal P dan Q. Karena di sini tidak ada, sebenarnya kalau dalam aturan memang tidak ada ya. P maka Q, lalu bukan P. Tidak ada di sini hanya P maka Q, P
Modus tolesnya P maka Q bukan Q. Di sini bukan P, berarti tidak bisa disimpulkan sebenarnya. Namun di sini tidak ada pilihan, tidak ada alternatif yang memilih untuk tidak bisa disimpulkan. Nah, di sini kita memilih alternatif atau kalimat-kalimat yang ada pada alternatif sesuai dengan pernyataan pada soal. Kita lihat yang pertama. Tahun ini John Cena dikalahkan Rey Mysterio dalam kompetisi RR. Benar, ya. Benar, karena ini sudah dikatakan dalam soal John Cena tahun ini John Cena kalah, ya. Lalu yang kedua, alternatif B, John Cena sudah tidak memiliki kesempatan untuk juara. Siapa bilang? Ini salah. C, John Cena tidak menjadi juara dalam kompetisi RR. Belum tentu, karena masih ada saingan lain. D, John Cena menang. John Cena memang kurang fit saat melawan Rey Mysterio. Siapa yang bilang kurang fit? Kamu sok tahu. Lalu yang terakhir, E, tahun ini Rey Mysterio merayakan kemenangan setelah berhasil mengalahkan John Cena. Betul juga, tapi kamu tahu dari mana kalau kamu milih E? Kan tidak mungkin. Kita belum tahu apakah setelah Rey mengalahkan John Cena, kan tidak diberitahu dalam pernyataan di atas apakah nanti ada, kalau Rey menang atas John Cena maka merayakan kemenangan. Tidak ada dalam soal di atas. Maka jawaban yang paling tepat ada pada alternatif A. Tahun ini John Cena dikalahkan Rey Mysterio dalam kompetisi RR Royal Rumble. Oke, soal nomor 7. Nomor 8 ya teman-teman. Jika hari libur, maka saya pergi wisata. Jika hari libur, maka saya pergi wisata. Jika pergi wisata, maka saya sangat senang. Hari Senin depan adalah hari libur. Ya, ini ada 3 premis. Premis pertama, jika hari libur, maka saya pergi wisata. Jika P, maka Q. Pada premis kedua, jika pergi wisata, maka lagi di sini, maka saya sangat senang, R. Tetapi di sini ada lagi premis ketiga, teman-teman. Hari Senin depan adalah hari libur. Triknya kita simpulkan dulu yang pertama dan kedua. Premis pertama dan premis kedua kita simpulkan dulu, baru kita gabung lagi dengan premis yang ketiga. Ya, kita ambil kesimpulan untuk premis pertama. P maka Q, Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Ya. Jika hari libur, maka saya sangat senang. Nah, ini kita ambil premis baru di sini. Jika hari libur, maka saya sangat senang. Itu ambil dari kesimpulan dari premis pertama dan premis kedua. Nah, ini kita gabung lagi dengan premis yang ketiga tadi. Hari Senin depan adalah hari libur. Ya, hari Senin depan adalah hari libur. Kita kembali lihat. Jika hari libur, P, maka saya sangat senang, Q. Hari Senin depan adalah hari libur, P. Maka kesimpulannya adalah Q. Mana Q tadi? Saya sangat senang. Kita lihat alternatif. Saya merasa senang setiap hari Senin. Tidak ya, bukan setiap hari Senin, tapi pada waktu libur itu, hari Senin yang ada tanggal merahnya tadi, atau hari libur. B, hari Senin depan saya pergi wisata. Ini bukan pernyataan Q ya. C, saya tidak senang karena libur masih minggu depan. Tidak. Meskipun pergi wisata, saya belum tentu senang. E, hari Senin depan saya sangat senang. Ya, ini baru benar. E, hari Senin depan saya sangat senang. Ini saya sangat senang. Ada keterangan waktunya hari Senin depan. Oke, nomor 9. Jika Dani juara 1, maka Dani mendapatkan hadiah. Jika Dani mendapatkan hadiah, maka ia akan traktir teman. Di sini ada 2 premis. Premis pertama, jika Dani juara 1, ini adalah P, maka Dani mendapat hadiah, Q. Lalu yang kedua, jika Dani mendapatkan hadiah, itu Q, kembali Q. Lalu yang ketiga, ia akan traktir teman, R. Nah, di sini ada masuk dalam aturan silogisme. Jika P maka Q, jika Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Kita coret saja seperti ini. Kesimpulannya adalah Dani juara 1, maka ia akan traktir teman. Kita lihat. Jika ia traktir teman, berarti Dani juara 1, tidak. Jika Dani tidak juara 1, ia tidak traktir teman, tidak. Jika Dani juara 1, maka ia akan traktir teman. Ya, ini sudah dia. Dani juara 1, ia akan traktir teman. Jawaban tepat ada pada alternatif C.
Oke, yang berikut nomor 10. Jika kakek membaca koran di ruang tamu, maka kakek menggunakan kacamata. Jika kakek menggunakan kacamata, maka kakek tidak akan kesulitan membaca. Pagi ini kakek kesulitan membaca, berarti kakek tidak pakai kacamata. Pasti kesimpulan seperti itu, tapi kita lihat dulu teman-teman. Premis pertama, kakek membaca koran di ruang tamu, itu P. Lalu kedua, kakek menggunakan kacamata, itu Q. Premis kedua, kakek menggunakan kacamata, Q. Maka kakek tidak akan kesulitan membaca, R. Ya, ini kita ambil kesimpulan dulu. Walaupun ini sudah ada, pagi ini kakek kesulitan itu kan lawan dari R. Tapi kita ambil kesimpulan antara premis 1 dan premis 2 dulu. Coret saja yang sama, tinggal sisanya, jika kakek membaca koran di ruang tamu, maka kakek tidak akan kesulitan membaca. Itu premis pertama. Premis baru setelah kita mengambil kesimpulan dari premis 1 dan premis kedua. Lalu premis ketiga. Kita gabungkan di sini. Pagi ini kakek kesulitan membaca. Nah, kita lihat ulang pada premis membaru. Kakek membaca koran di ruang tamu, itu P. Lalu kakek kesulitan membaca. Tidak kesulitan membaca, itu Q. Dan ternyata pagi ini kakek kesulitan membaca. Bukan Q. Kita lihat di sini ada pada aturan modus toles. Bukan Q. Nah, bukan Q. Q tadi apa? Q tadi kan kakek tidak akan kesulitan membaca. Maka, ya, kesimpulannya adalah bukan P. Bukan P. Karena P tadi kakek membaca koran di ruang tamu, maka bukan P-nya adalah kakek tidak membaca koran di ruang tamu. Kita lihat alternatif yang pertama. Kakek membaca koran di ruang tamu, itu salah. Pagi ini kakek membaca koran, tidak. Kakek tidak membaca koran pagi ini di ruang tamu. Pagi ini kakek pakai kacamata. Kakek membaca tidak menggunakan kacamata di ruang tamu. Wah, mana tadi? Bukan P ya, bukan P. P tadi di sini adalah kakek membaca koran di ruang tamu. Kakek tidak membaca koran di ruang tamu. Ya, ini sudah. Alternatif C, kakek tidak membaca koran di ruang tamu. Di sini hanya ditambah dengan keterangan pagi ini, karena memang ada kata pagi ini di pernyataan Q. Ya, oke teman-teman. Begitu saja soal-soal tentang jika dan maka, ya, kalimat-kalimat atau premis yang memuat kata jika dan maka yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Dan video berikutnya akan saya bahas masih dalam silogisme, ya, tentang kalimat-kalimat yang memuat pernyataan atau memuat kata semua dan sebagian atau beberapa, semua, sebagian atau beberapa. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang mau simak video part 7 saya, silakan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru tentang pembahasan soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.